Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam mawa'idnya atau nasihat-nasihatnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Taib, kita masuk nasihat berikutnya dan ini nasihat yang besar sekali. Masya Allah, Pak, perhatikan. Mu'adz ibn Jabal pernah mengatakan untuk anaknya, "Ya bunayya, idza shallaita salatan, wahai anakku, jika engkau salat, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah seakan-akan engkau itu meninggal. La tadhunnu annaka ta'udu ilaiha abada, yang mana engkau ini enggak bakal bisa balik lagi untuk salat." Syuh. Wasiatnya Mu'adz untuk siapa? Untuk anaknya. Baik, setelahnya wa'lam ya bunai, ketahuilah wahai anandaku, annal mu'mina, bahwasanya orang yang beriman, yamutu baina hasanatain, dia akan meninggal di antara dua kebaikan. Pertama, kebaikan qaddamaha, yang telah dia lakukan, wa hasanatin akharaha, dan kebaikan yang belum dia kerjakan. Ini nasihatnya siapa? Mu'adz ibn Jabal. Taib, kita masuk ke syarah. Pak, Masya Allah, wasiat untuk sholat itu harus kita berikan untuk anak-anak kita. Banyak sekarang kaum muslimin yang merasakan dampaknya sulitnya anak-anak mereka untuk apa? Sholat. Kenapa? Karena nggak dilatih dari apa? Kecil. Ana dapat kasus cerita dari salah seorang ustadz, kayaknya Anda udah sampaikan juga di sini. Ketika di pondok, anaknya rajin, Masya Allah, sholatnya. Ketika liburan, pulang nih anaknya ke rumahnya, Pak, Masya Allah, sholatnya itu susah untuk dijaga. Ketika diperintahkan sama ibunya untuk sholat, nggak mau sholat. Ditanya sama ibunya, "Ustaz, gimana kondisi anak saya ketika di pondok? Sholatnya gimana?" "Walhamdulillah bagus." "Tapi kenapa kok di sini sulit?" Ustaz nanya, "Bu, maaf, umur berapa anak ibu udah mulai diajarkan sholat?" "Oh Ustaz, anak nggak pernah ngajarkan. Sholat dia pertama ya ketika dia masuk apa? Pondok." Wajar. Salah siapa berarti? Ibunya. Kenapa nggak dinasihatkan dari awal? Jadi cuman sholat ketika ada hukuman kekangan. Kapan di rumah nggak terkekang, nggak ada hukuman, nggak ada pengurangan nilai, nggak ada pengurangan apa dan sebagainya, akhirnya apa? Nggak sholat. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, wasiat yang harus sering diingatkan oleh orang tua untuk anak-anaknya, wasiat apa? Salat. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian, ajak anak-anak kalian untuk salat umurnya berapa tahun? 7 tahun. Pak, 7 tahun itu wajib dibawa ke masjid. 5 tahun, 4 tahun boleh kalau bisa dibawa terus. Tapi kalau 7 tahun apa hukumnya? Wajib. Orang tua yang nggak nyuruh, orang tua yang nggak bawa, dosa nggak berarti? Dosa, kata para ulama. Syuh, antum biarkan anak antum main. Umur berapa tahun? 7 tahun. Zuhur lewat, asar lewat. Siapa yang dosa? Bapaknya. Anaknya nggak dosa karena anak belum apa? Belum baligh. Yang dosa siapa? Orang tua. Kenapa? Karena Nabi merintahkan muru, perintahkan anak kalian bis shalah, untuk mengerjakan apa? Salat. Umurnya 7 tahun. Taib. Wadribuhum 'alaiha, pukul anaknya ketika enggak salat. Umur berapa? Asyra sinin. Umurnya 10 tahun. Nak, sini udah besar kok enggak salat. Ambil pena. Udah besar kok enggak salat. Ingatkan. Nanti kalau udah terbiasa seperti ini, anak yakin insya Allah anak kita kapan udah dewasa, udah balik dia, tanpa disuruh pun dia udah mau sholat. Kita ajak sebentar langsung mau. Tak disuruh pun kadang-kadang dia sudah ngambil pecinya. Dia sudah apa? Mempersiapkan untuk berangkat ke
ke masjid. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Makanya kata para ulama disebutkan min ahsan ma yusa bihil abna, termasuk yang paling bagus wasiat untuk anak-anak kita adalah wasiat tentang masalah apa? Salat. Dan Masya Allah Tabarakallah Rahman, kata beliau Syekh Umar Al-Muqbil, ini sering-sering kita sampaikan ke telinga anak-anak kita. Dan bahkan kalau bisa tulis dalam wasiat nasihat khusus kita untuk anak-anak. Ini kata beliau, orang zaman dulu itu ngeletakkan saut pecutan di dinding. Di mana? Dinding. Kapan anak tak sholat diambil pecutannya, bukan dipecut anaknya. Yang dipecut apanya? Lantainya, tanahnya, itu dipecut. Diingatkan untuk apa? Sholat. Langsung takut anak itu. Dan itu memang seperti itu kebiasaan salaf zaman dahulu. Tujuannya mengajarkan mereka betapa pentingnya untuk sholat. Dan Masya Allah Tabarakallah Rahman, dan kita Masya Allah termasuk kita ini biar bisa semangat sholat, Pak. Masya Allah, kata Syekh Umar Al-Muqbil, kalau antum mau semangat sholat, ingat seakan-akan kesempatan sholat ini kesempatan terakhir. Setelah itu antum gak hidup lagi. Antum Pak kalau tahu kondisi antum bakal meninggal, sholat gak kita? Wallahi sholat. Orang sampai dia itu pengedar narkoba, penjahatnya dia, orang fasik, orang fajir, kapan divonis mau meninggal taubat. Wallahi sahih. Nah, jadikan diri kita untuk menyangka bahwasanya kita ini nggak bakal lagi hidup, karena manusia ini bakal mati, cuman nggak tahu kapan matinya. Untuk jaga-jaga, apa kata Mu'adz? Ingatlah engkau sholat, ingat ini sholat terakhir. Wa innaka la ta'udu ilaiha abada. Yang mana engkau nggak bakal balik lagi setelah ini selama-lamanya, nggak bakal bisa pulang. Jadi ini kesempatan terakhir. Ayo wallahi Pak, kalau seandainya ini kesempatan terakhir, datang kita untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Jadi itu yang perlu kita ingatkan. Dan Masya Allah, orang kalau seandainya udah jadikan sholat itu sebagai tameng dalam hidup dia, disebutkan Pak, Masya Allah, dia akan merasakan kondisi berbeda dalam pandangan mata dia. Dulu mungkin nggak menjaga pandangan, sekarang Masya Allah dia jaga. Dulu pendengaran dia asal-asalan saja, sekarang dia jaga. Dulu gaya jalan dia semrautan, sekarang Masya Allah dia jaga. Dulu kondisi diam dia, bergerak dia itu berbeda, sekarang berbeda juga. Itu fungsinya apa? Untuk menjaga kita bagaimana kondisi hidup yang penuh dengan sholat. Tapi Pak, perhatikan di sini. Dan kita perlu tahu Masya Allah Tabarakallah Rahman, antum harus perlu tahu fadhail sholat, keutamaan sholat. Untuk apa sih antum sholat? Apa faedahnya untuk antum? Syuf, antum sholat faedahnya bukan untuk Allah. Kita ini sholat semuanya Pak, faedahnya bukan untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Tapi yang butuh kepada sholat siapa? Ya kita. Pak, Masya Allah, hidup kita dari fajar sampai fajar itu penuh dengan kesalahan. Agar terhindar dari kesalahan tadi, maka diperintahkan untuk apa? Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari fahsya, perbuatan keji, dosa besar, wal munkar, dosa kecil. Itu apa? Sholat. Kejadian di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada orang sholatnya, sholat tahajudnya Masya Allah, tapi pakai nyuri. Ditanyakan ke Nabi kita Muhammad SAW, apa kata beliau? Fala'allahu, nanti suatu saat sholat dia akan mencegah dia dari mencuri. Yang penting apa? Sholat dulu. Sefutur-futurnya kita, sejatuh-jatuhnya kita, sholat tetap dipertahankan. Naam sahih. Kenapa? Karena suatu saat sholat kita yang akan mencegah kita dari perbuatan dosa. Malu sama Allah. Kita jumpa sama Allah, mau kita bermaksiat. Dan terbukti Pak, wallahi ketika dia sholat terus, hilang kebiasaan dia untuk apa? Mencuri. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tanamkan dalam diri kita Pak. Makanya Masya Allah, kehidupan seorang muslim dimulai dengan amal apa? Sholat, diakhiri dengan amal apa? Sholat. Dimulai dari sholat fajar Pak. Sebelum sholat fajar, sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum 2 rakaat sebelum fajar pun disunnahkan untuk bangun
dari tidur kita, setelahnya langsung sholat 2 rakaat. Dan ini apa? Mulai dari sholat, diakhiri dengan apa? Sholat. Isya, habis isya kita ngapain? Tidurlah. Taib, anggaplah ada yang begadang. Habis begadang diperintahkan sebelum tidur ngapain? Sholat apa? Witir. Diakhiri hari-hari kita dengan sholat, dimulai dengan apa? Sholat. Apa fungsinya? Karena nggak pernah seorang manusia ini lepas dari dosa. Dengan sholat kita akan dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa tadi. Wallahi ajib, Pak. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Rasulku, kekasihku, mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Salah satunya witir sebelum tidur. Antum tahu pahala rakaatil fajr, 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Seperti apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Syuf, amal besar ini, Pak. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dimulai dengan sholat. Keutamaan udah seperti itu, Pak. Gimana subuhnya? Itu 2 rakaat sebelum subuh yang hitungannya sunnah. Gimana hitungannya wajib? Makanya kita diingatkan terus untuk sholat, untuk sholat, untuk sholat. Beda, Pak, antum rajin sholat sama nggak rajin sholat. Lihatlah amalnya, dampaknya dalam kehidupan antum sehari-hari. Antum lebih terjaga dari maksiat, antum lebih bahagia hidupnya, nggak gelisah hidupnya. Kenapa rajin sholat? Ini kata para ulama. Dan kemudian Masya Allah Tabaraka Rahman, kita perlu tahu bahwasanya kita ini butuh sholat. Kenapa, Pak? Hari kiamat tuh gelapnya, Masya Allah gelap. Apa itu? HP siapa? Oh, Masya Allah, kaget ya. Soalnya masjid. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa? Sholat hari kiamat itu apa? Zulumat, kegelapan, gelap, betul-betul gelap. Pak, kalau gelap kita butuh apa? Butuh cahaya lah. Sekarang gini, Pak, ini semua nggak ada senter, nggak ada matahari, nggak ada bulan dan sebagainya. Jalan pakai apa? Wallahi mungkin kena duri kita bisa jatuh, kita bisa apa, kita bisa itu dan sebagainya. Makanya butuh apa? Cahaya. Dan antum tahu, Masya Allah, ini di mana ya? Di depan Nian ya? Naam, taib. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang masalah sholat, beliau mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang rutin menjaga sholat 5 waktu dia. Syufa, rutin jaga sholat 5 waktunya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, kecuali karena uzur, dia kecapean, dia sakit, nggak sengaja bangun telat dan sebagainya, atau dia kecapean, sakit dan nggak bisa bangun, memang nggak sengaja. Taib, apa kata Nabi kita sallam? Kanat lahu nuran, itu adalah cahaya bagi dia. Yang kedua, wa burhana, bukti yang akan membela dia. Yang ketiga, Pak, wa najatan yaumal qiyamah, keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya, syuh, wa man lam yuhafidz 'alaiha, siapa yang enggak jaga salat 5 waktu dia, laisa lahu nur, tidak ada bagi dia cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, tidak ada pembela dia. Yang ketiga, wala najata lahu yaumal qiyamah, dia enggak bakal selamat pada hari kiamat. Makanya banyak orang-orang masuk neraka enggak lihat, rupanya jurang neraka, enggak tahu jalan yang benar mana, Pak, pada hari kiamat. Masuk neraka, nerakanya neraka sakor. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Qalu ma salakakum fi sakor. Ahlul jannah, penduduk surga nanya, wahai kalian penduduk sakor, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban penduduk api neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami ini malas sholat, walam nakun nut'imul miskin, dan kami enggak mau ngasih makan orang
miskin. Syufa, dua sebab ini nggak mau ngasih makan orang miskin sama malas sholat adalah sebab bagi seseorang masuk apa? Neraka sakar. Wala najata lahu yaumal qiyamah. Dia nggak bakal mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Yang ajibnya Pak, dikumpulkan bersama siapa? Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Umayyah bin Khalaf. Dikumpulkan dia ini bersama siapa? Qarun, Haman, Fir'aun. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad bersama Umayyah bin Khalaf. Fir'aun, antum tahu Fir'aun di mana letaknya di neraka Jahannam. Qarunnya juga sama, Hamannya juga sama. Azab Allah pedih untuk mereka. Umayyah bin Khalaf juga sama. Taib. Satu tambahan untuk orang yang enggak jaga sholat 5 waktu. Letaknya di mana? Di neraka sakar bersama mereka, rombongan mereka. Wallah ajib Pak, bersama rombongan mereka sama Qarun. Makanya ada istilah orang yang enggak jaga sholat subuhnya, enggak jaga sholat asarnya, itu dia ini jogging bersama siapa? Firaun. Rombongannya Firaun maksudnya, yaitu udah waktu jam 8 Pak, bukan lagi waktu sholat. Jam 9 bukan waktu lagi sholat subuh. Jam 6 maghrib bukan lagi waktu subuh Pak. Afwan, waktu apa? Asar. Waktu olahraga jam 8 pagi. Waktu orang apa? Olahraga jam 7 pagi dan sebagainya. Ketika matahari sudah mulai apa? Terbit. Ini Pak waktu orang berjemur, biar sehat dan sebagainya. Subuhnya lewat. Orang kayak gini Pak, sama siapa rombongannya? Qarun, Haman, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka nggak pernah kenal sholat Pak. Antum tanya Fir'aun, di zaman Nabi Musa ada nggak sholat? Wallah ada. Fir'aun nggak pernah kenal sholat. Haman juga sama. Qarun juga sama. Taib, apakah kita bersama rombongan mereka? Nas'alullah salamatul afiyah. Cuman Pak, buktinya nanti kita termasuk mereka ataukah tidak ketika terjadi hari kiamat. Baru ternyata betul-betul terjadi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya Pak, kalau antum rajin sholat subuhnya, rajin sholat isya'nya, sholat maghribnya, itu Pak memang ada keutamaan khusus. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fi dhulam. Kasih kabar untuk orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, kegelapan subuh. Ilal masajid, mereka berangkat ke masjid, lagi gelap nih Pak, nggak ada orang yang tahu. Bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Syufa, terang cahayanya. Kita tahu, oh fulan, ini orang ahli apa? Solat. Oh fulan ahli solat, fulan ahli solat. Kita Pak, ya Allah, 5 watt pun nggak nyampe. Saking redupnya itu. Kapan disuruh untuk sholat isya, masya Allah Pak, redup, masya Allah. Sholat malam juga redup. Ini kita habiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya Pak, masya Allah, kalau kita nih mau masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW, jaga apa? Sholat. Antum tahu Pak, masya Allah, disebutkan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Itu dia mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW. Dulu aku pernah bermalam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Maka aku bawa air wuduk Nabi. Jadi Pak, memang ada sahabat tugasnya bawa air wuduk. Aku bawa ini air wuduk untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk beliau sholat malam lah. Tapi ketika sudah dibawa kan, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala sal. Engkau mau mintalah ke saya. Apa yang kau mau? Fakultu, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafaqataka fil jannah. Bisa enggak aku ini masuk surga bersama engkau ketika pada hari kiamat? Fakultu, aw ghairu dzalika. Maka Nabi mengatakan, faqala aw ghairu dzalika. Coba minta yang lain, jangan itulah. Minta yang lain, jangan itu. Kata dia nih Pak, huwa dza, itu aku minta. Boleh enggak aku minta itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau gitu tolong bantu saya untuk melobi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi enggak bisa nolong, Pak. Nabi enggak bisa kasih syafaat. Tolong diri saya untuk melobi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mengijabahi apa yang kau mau.
Bikathratis sujud. Dengan memperbanyak apa? Sujud. Maksud memperbanyak sujud, memperbanyak apa? Salat. Bukan tiba-tiba sujud kita angkat lagi, main lagi, sujud lagi, ngangkat lagi. Bikathratis sujud maksudnya bikathratis salat. Ijma' para ulama. Bukan cuma sujud tok. Enggak boleh cuma sujud kecuali sujud apa? Syukur. Tapi yang dimaksudkan di sini sujud maksudnya apa? Salat. Perbanyak salat kita. Syufa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kalau engkau mau bersama saya, Nabi Pak nggak bisa tentukan fulan sama saya, nggak bisa Nabi SAW. Banyak nanti di umat Nabi kita Muhammad SAW yang dihalangin dari telaga Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ummati, jangan dihalangi, mereka umat saya. Tapi apa kata para malaikat? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau nggak tahu apa kondisi mereka setelah engkau meninggal. Banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang nggak mau zakat, banyak yang nggak berpuasa, banyak. Ya udah, akhirnya Nabi nggak bisa sallallahu alaihi wasallam untuk membantu mereka. Jadi Pak, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Rabi'ah bin Ka'ab? Ini bantu saya alaika untuk memenuhi apa yang kau inginkan, bikathratis sujud, dengan memperbanyak apa? Sujud. Perbanyak sholatnya. Makanya seorang muslim sholatnya sehari semalam itu berakat-rakaat. Sholat malam saja di luar Isya minimal berapa rakaat? 11 rakaat. Nabi kita Muhammad SAW 11 rakaat sholatnya, Masya Allah. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan, 1 rakaat 5 juz. Kalau kita jadilah kulhu aja, berusaha untuk dapat berapa rakaat? 11 rakaat. Syuf, bikathratis sujud, dengan memperbanyak apa? Sujud. Itu yang bisa. Jadi istilahnya Pak, masuk surga itu nggak sembarangan. Macam ada tiketnya. Tiketnya itu bitaqah. Ada ucapan la ilaha illallah, ada amal sholat, ada amal sedekah, dan sebagainya. Termasuk orang yang dapatkan tiket nih Pak, rajin sholat, apalagi banyak sujud dia, banyak rakaat dia, akan dikasih oleh apa para malaikat, dia bisa dekat ke Nabi kita Muhammad SAW. Syufa, ana mau tanya sama antum. Antum cemburu nggak kalau ada ustadz kibar datang ke antum sekarang kondisi seperti ini? Banyak orang-orang bisa duduk samping ustadz kibar tadi. Antum cemburu nggak? Wallahi anak tanya, antum cemburu nggak? Taib, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz siapa, terserah antum lah. Datang ke sini, yang masuk bisa masuk duduk sama beliau cuman panitia. Cemburu nggak antum? Syuf, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nggak semua orang bisa dapat akses dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi kita SAW, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik apa? Akhlaknya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dulu Pak, nggak sembarangan. Sama orang bisa dekat sama ustadznya kalau dia jadi panitia yang ngurus kajian. Orang yang lain nggak bisa masuk tiba-tiba masuk seperti itu. Syuf, ini Pak kita ghira, besar kecemburuan kita, nggak bisa jumpa sama ustadznya. Syuf, cemburulah kita. Antum tahu kesempatan salam sama ustadz itu besar nggak kesempatan itu? Wallahi besar ya akhi. Sama orang awam aja besar, ini sama ahli ilmu kan gitu. Antum bisa salaman, Masya Allah Pak. Nah ini sama siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Syuf, apa kata Nabi? Perbanyak rakaat apa? Sholat. Perbanyak sholat kita, perbanyak sujud kita. Dan itulah yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum tahu Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, kata para ulama, kita ini datang ke masjid untuk menjaga sholat kita dan sebagainya, itu macam kita ini dikasih jamuan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini lagi bertamu sama Allah, dikasih jamuan. Jamuan itu Pak, apa yang antum minta lah. Antum mau minta apa sekarang? Rezeki? Wallahi minta, Allah akan jamu itu. Antum minta ilmu? Wallahi minta sama Allah, Allah akan kasih. Antum minta anak? Wallahi minta sama Allah. Datang ke masjid, Allah akan jamu semuanya. Syuf, apa hadisnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berangkat pagi hari ke masjid, auraha atau dia pulang, a'addallahu lahu nuzulahu kullama ghada auraha. Allah akan siapkan jamuan untuk dia setiap kali dia berangkat ke masjid dan juga setiap dia apa? Pulang. Syuf, antum kasih persembahan untuk Allah berupa sholat. Kasih persembahan untuk Allah berupa sholat. Nanti apa yang antum minta Allah akan jamu, Allah akan kasih. Pak, sekarang ana mau nanya sama antum. Antum datang ke tamu, antum bertamu ke rumah orang. Antum bertamu nih, status kita tamu, datang ke rumah orang. Antum bilang disediakan misal ini itu, nggak ada pempeknya. Antum minta, kok nggak ada pempeknya?
Zalim nggak itu sama pemilik rumah? Zalim lah. Tapi sama Allah lah. Allah beda sama makhluk. Minta semua yang antum nggak punya. Tapi kalau kita pak ke rumah orang, jangan pula minta apa yang antum mau. Nggak ada empek-empek, mana empek-empeknya? Nggak ada cukanya nih. Nanti minta apa? Allah beda. Antum datang ke rumah Allah, mintalah semua sekaligus pak, minta sekaligus. Jangan nanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, ini kita lagi memenuhi undangan Allah. Kita lagi dijamu sama Allah SWT. Gimana kita nggak senang? Makanya disebutkan oleh para ulama, janganlah sampai kita untuk meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Taib. Yang wallahi lebih besar pak pahalanya. Sekarang kan lagi musim apa? Haji. Sahih? Sahih. Taib. Antum tanyakan mereka-mereka yang berangkat haji, berapa biaya untuk berangkat haji? Taib. Anda nggak tahu ya? Yang daftar tahun-tahun ini berapa? 30 lebih, 40 nyampe. 30-an lah ya. Taib 30-an. Untuk dapat pahala haji. Antum bisa dapat pahala sama mereka, wallahi bisa, sama-sama. Persis. Antum bisa haji setiap apa? Setiap waktu. Bahkan minimal 5 kali dalam 1 hari. Tapi antum istihdar niat atau enggak? Antum hadirkan niat itu atau enggak? Disebutkan dalam hadis yang sahih, wallahi pak, antum tanamkan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhira." Barang siapa yang keluar dari rumah dia dalam kondisi sudah bersuci. Jadi bersucinya jangan di masjid, di mana? Di rumah. Syuf pak, di rumah bersucinya. Ila sholatin maktubatin. Dia berangkat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Keluar dari rumah dia. Fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka pahala dia seperti pahala orang yang sedang berhaji dalam kondisi ihram. Orang berangkat apa? Haji. Pahala sama, kata Nabi, pahala sama. Sempurna. Makanya banyak orang nggak menghadirkan niat ini dan dibuat lupa sama iblis. Kalau antum nggak hadirkan niat pak, la innamal a'malu biniat. Niatkan anak ini mau mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa haji, istidhar niyah. Nggak cuma itu pak, masya Allah. Itu haji lah ya. Yang kedua, apa kata beliau? Wa man kharaja ila tasbihid duha. Barang siapa yang berangkat untuk melaksanakan sholat sunnah duha, la yansibuhu illa iya. Dia tidaklah keluar kecuali untuk melaksanakan sholat apa? Duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Pahalanya seperti orang yang pahala apa? Umrah. Sholat apa? Duha. Sholat duha nih pak, sama sholat yang wajib. Dan beliau mengatakan wa sholatun ala ithri sholatin, dan antum menunggu sholat setelah sholat sebelumnya. Maka apa? La laghwa bainahuma, yang tidak ada antum berbuat hal yang sia-sia, ngobrol sembarangan, ngobrol enggak tentu arahnya. Antum memang ada faedahnya. Habis salat maghrib nunggu salat isya. Apa kata beliau? Kitabun fi illiyin. Itu dicatat sama para malaikat yang tinggi-tinggi, Pak, Masya Allah. Illiyin, sama mereka kita nih, rombongannya para malaikat. Syufa haji. Bukan berarti kalau gitu nggak usah beli tiket haji. Enggak. Haji tetap wajib bagi yang mampu. Tetap usaha niat haji, betulan berangkat haji. Tapi untuk saat ini kita yang belum bisa, kita harus hadirkan terus niat untuk dapatkan pahala haji di setiap sholat 5 waktu. Niatkan Pak. Ana yakin insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk berangkat menuju Baitullahil Haram. Dengan cara itu. Ana yakin namullah alam bisawab. Taib. Kemudian, jadi kita perlu ingatkan Pak, bahwasanya sholat itu memiliki banyak keutamaan. Antum kalau tahu keutamaan-keutamaan tadi, antum nggak bakal tinggalkan sholat 5 waktu. Nggak bakal, wallahi nggak bakal. Itu jadi Pak pentingnya sholat 5 waktu, dan antum nasihatkan terus anak kita tentang masalah sholat. Nak, nanti ingat sholat ini seakan-akan engkau terakhir ini sholat, habis itu meninggal. Sampaikan. Tapi untuk anak yang faham, nanti tiba tanya pula, apa meninggal itu bi? Masih kecil.
Itu untuk orang yang nanti udah memiliki mumayyiz lah. Mumayyiz sudah tahu, udah paham dia meninggal itu apa, mati itu apa. Jadi dia akan paham itu. Antum sampaikan terus nasihat tersebut. Wallahu alam bissawab. Kemudian, syuf ini wallah ajib nasihat beliau. Wa alam ya bunai, ketahuilah wahai anakku, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin yamutu bainal hasanatain, dia bakal meninggal di antara dua kebaikan saja. Kebaikan yang sudah dia kerjakan dan kebaikan yang dia tunggu untuk dikerjakan. Kita ini maghrib, udah selesai sholat maghrib. Orang mukmin meninggal sekarang, dia nunggu untuk sholat apa? Isya. Di antara dua apa? Kebaikan. Tapi kalau seandainya dia meninggal setelah berbuat maksiat, berarti imannya nggak sempurna. Paham? Kenapa? Karena orang yang beriman dia meninggal di antara dua kebaikan, udah mengerjakan kebaikan dan siap mengerjakan kebaikan berikutnya. Ini orang mukmin, Pak. Makanya jangan sampai antum sia-siakan waktu kita untuk hal yang sia-sia, masya Allah. Nggak ada hal yang manfaatnya. Antum tahu Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, ulama besar, Hay'ah Kibar Ulama, termasuk ulama kibar di Saudi sana. Dan beliau termasuk anggotanya Hay'ah Kibar Ulama. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, beliau ditanya, berapa lama wahai Syekh engkau menghabiskan waktu engkau di maktabah? Apa kata Syekh Sa'ad Asy-Syadzili? Saya kalau tidak ada pekerjaan, ya semisal di hari libur lah, gak ada pekerjaan, saya tinggal di maktabah selama 16 jam atau 17 jam. Berapa jam? 16 sampai 17 jam. Antum bekerja berapa jam? 8 jam. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili nyari akhirat, kehidupan akhirat berapa jam? 16 jam itu, Pak. Antum masuk jam 7 maktabah, pulang jam 11 malam. Beliau keluar cuma untuk sholat aja, sampai jam 11 baru pulang. Kalau beliau tidak ada pekerjaan yang lain, libur nih, waktu libur, nggak ada waktu ngajar, nggak ada waktu ifta, memberikan fatwa dan sebagainya, itu beliau habiskan fokus di maktabah berapa jam? 16 jam, double waktu kerja kita, Pak. Udah tua sekarang beliau, hafizahullah. Tapi itu kondisi beliau, Pak. Maksud anak, mana kita? Kita belajar, naam belajar, tapi cuman ba'dal maghrib sampai isya. Ba'dal isya pun, Ustaz kalau bisa jangan lanjutkan lagi. Ba'dal apa? Isya. Kelamaan rasanya. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili 16 jam, Pak. Dan kalau antum ulama-ulama ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka hidupnya memang di maktabah. Keluar tuh cuma untuk kewajiban beliau aja. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ini termasuk orang yang tidak mendapatkan istilahnya gaji dari pemerintahan. Kalau Syekh Sa'ad Asy-Syadzili dapat, Pak, dari Saudi sana. Syekh Al-Albani rahimahullah enggak. Beliau dari Damaskus. Beliau di Yordania, beliau harus kerja sendiri. Tapi beliau kerja nih, Pak, sebatas beliau cukup untuk nafkahin istri-istri beliau. Jam 10 selesai, dapat uang dari hasil apa servis, jam beliau tinggalkan lapaknya, tokonya, beliau berangkat kemana? Maktabah, sampai tengah malam. Siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita udah gelisah aja nih kalau udah kelamaan. Naam sahih, Pak, nggak bisa dipungkirin itu. Gimana semangatnya para ulama? Meninggalnya beliau, ya paling meninggalnya ketika membaca dan untuk menunggu sholat, udah gitu aja. Makanya itu kebaikan yang besar. Makanya Allah ingatkan, Pak, masya Allah, tentang masalah waktu. Kita ini banyak lalai gara-gara harta kita sama apa? Anak kita. Antum cari awamul muslimin, kebanyakan orang muslimin, Pak, lalainya sebabnya dua. Gara-gara harta, yang kedua apa? Gara-gara anak. Kita gara-gara harta terus ingin mencari, kerja terus sampai lembur, terus seperti itu. Lalai akhirnya, nggak belajar, nggak nuntut ilmu, nggak kajian, terus seperti itu. Anak minta liburan terus, minta jalan-jalan terus, minta pergi terus, kapan di rumah bosan. Apa kata Allah? Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Syufa, kalau Allah udah mengatakan wahai orang-orang beriman, apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'ar'i sam'ak, pasang telinga kita. Berarti Allah manggil kita nih sekarang. Syufa, Allah manggil kita sekarang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita dipanggil semuanya.
Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari mengingat siapa? Allah. Zikrullah yang paling besar adalah apa? Al-Qur'an. Dan mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man a'rada an dzikri, kata para ulama, zikir di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syufa, jangan sampai kalian lalai dari Al-Qur'an dan hadis. Mempelajari Al-Qur'an dan hadis, terus pelajari, Pak. La tulhikum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang dia itu lalai, fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Ulaika humul khasirun, fa'ilnya. Mereka orang termasuk orang yang apa? Merugi. Coba. Kenapa? Enggak digunakan waktu dia untuk hal yang sia-sia terus. Boleh nyari harta boleh, tapi ingat Allah. Ingat kajian, ingat nuntut ilmu. Naam sahih. Boleh kita jalan sama anak-anak, wallahi bahkan itu mustahab sunnah untuk membagikan anak-anak dan istri kita. Cuman sesekali lah. Jangan pula tiap ahad, tiap pekan. Lah, setahun 2 kali liburan semester bawa mereka jalan-jalan. Tapi kalau tiap ahad berangkat, ayo wallah, duit habis. Habis itu bingung nyari duit lagi. Duit habis untuk jalan-jalan, nyari lagi, sibuk lagi sama dunia. Kapan terkumpul? Jalan-jalan lagi. Habis itu sibuk lagi. Masa gitu hidup kita? Gak pernah digunakan untuk hal kebaikan. Makanya jangan sampai lalai dengan mereka. Dan masya Allah tabaraka rahman, perintah Allah, fa idza faragta fansab. Ini yang sering saya sampaikan. Kalau udah luang, cari kerjaan lain. Udah luang, cari kerjaan lain. Udah luang, cari kerjaan lain. Pak, masya Allah, kapan kiamat datang, antum akan merasakan hidup ini cepatnya, masya Allah. Allah berfirman, Pak, dalam Al-Quran Karim, ka'annahum yawma yarawnaha apa? Lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ketika kiamat datang, kematian datang untuk mereka. Mereka melihat ka'annahum yauma yarawnaha, ketika melihat hari kiamat, kematian, lam yalbathu, seakan-akan mereka ini enggak tinggal di muka bumi illa asyiyah, kecuali satu malam saja, au duhaha, atau cuman waktu duha. Ayo wallah, Pak, antum sekarang umur berapa? 40 tahun kan? Cepet enggak serasa lewat nih waktu? Wallahi cepatnya, Pak. Kita ini masih bisa ingat masa lalu kita dulu ketika kecil. Kita masih pernah ingat kita main sepeda, kita masih ingat zaman kita ketika SD, kita masih ingat zaman kita SMP, SMA, masih ingat kita semua tuh, Pak. Ketika kita kuliah, gimana kondisi kuliah, tiba-tiba udah punya anak 4 atau bahkan punya cucu lagi. Dulu kayaknya masih baru loh. Apa kata Allah? Lam yalbathu. Mereka menyangka mereka ini enggak tinggal di atas muka bumi illa asyiyah, kecuali satu malam saja. Au duha atau di waktu duha. Dan kalau udah terjadi seperti itu, Pak, masya Allah tabaraka rahman, mereka akan merasakan bahwa saya rugi ketika mereka nggak bisa beribadah kepada siapa? Allah SWT. Adzan. Baik, lanjutkan, kita lanjutkan pada adzan. Fadhal. Ya Abdullah, khudh hakibati. Syuf, khudh. Al-Hakibah. Hakibah. Nah. Syukran, jazakallah khair.
Taib. Nah, tapi Pak, Masya Allah, kondisi kita ini manusia loh ya. Allah udah ngabarkan kondisi manusia. Kebanyakannya manusia. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tuhibbunal ajila. Kalian ini suka yang apa yang dikasih duluan, dunia. Wa tadarunal, dan kalian buang nih akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian kebanyakannya itu lebih cinta sama yang dikasih duluan, dunia. Wa tadarunal akhirah, dan kalian tinggalkan akhirat. Enggak mau beramal untuk akhirat. Dunia dapat untuk dunia. Jadi mencari dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia untuk apa? Akhirat. Adapun akhirat, wa tadarunal akhirah. Kalian tinggalkan, kalian buang nih akhirat. Enggak dapat bagian. Dan itu kondisi musibah zaman kita saat ini. Mencari dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian ini dahulukan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Makanya Masya Allah Pak, Tabarakar Rahman, antum tahu wasiat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Dan ini antum udah banyak tahu ini karena sering disampaikan khatib. Pertama, hayataka qabla mautik. Gunakan semaksimal mungkin hidupmu sebelum datang apa? Kematianmu. Syufa. Jadi kita perlu tahu hayat kita, hidup kita ini sekarang udah untuk apa gitu loh. Orang mukmin ini udah tahu kondisi fungsi dia itu hidup untuk apa. Allah Subhanahu wa taala enggak ciptakan kita, Pak, tujuannya untuk mati selesai. Kalau Allah ciptakan kita untuk mati, Pak, enak selesai urusan kita. Tapi ternyata habis kematian ada daru jaza, ada balasannya. Makanya sampai disebutkan kalau seandainya kematian itu yang akhir, lakana rahatan, maka itu adalah sesuatu hal yang nikmat bagi semua orang hidup. Tapi enggak, ternyata kita masih dibangkitkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, antum tahu orang banyak yang kasusnya menyesal, mau bersedekah, mau sholat ketika dia sudah meninggal. Pak, mau balik gitu loh. Jadi kan udah diingatkan sama ustadznya, diingatkan oleh nabinya, diingatkan sama nabi kita Muhammad SAW, para sahabat nyampaikan, tabi'in nyampaikan, sampai zaman kita sekarang ulama-ulama nyampaikan, dianggap angin lewat, baru sadar pengen balik. Allah mengatakan nggak bisa. Mau apa kita mau balik? Udah dikasih tahu nih Pak. Makanya sering ingatkan, Masya Allah. Apalagi kebanyakan kita umur berapa tahun? Berapa tahun kebanyakan kita? 60 tahun atau bahkan 40 tahun. Kalau mungkin 40 tahun, kayaknya banyak 40 tahun kita nih Pak, Masya Allah. 40 tahun nih bukan waktunya untuk nyari fulus lagi. 40 tahun Allah sebutkan khusus dalam Al-Quran Karim, 40 tahun loh Pak. Bukan waktunya untuk nyari fulus, untuk ngejar dunia, bukan. Ini kata Allah. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kalian udah kasih kami umur yang panjang? Dengan umur tadi apa kata Allah? Yatadzakkar fihi man tadzakkar. Orang itu sudah bisa merenungkan hidup dia. Wa ja'akumun nadhir, dan peringatan sudah datang untuk kalian. Pak, apa kata para ulama? Syu'bah, kemudian Ibnu Abbas, umur yang dikasih oleh Allah SWT, umur yang panjang itu disebutkan arba'una sana, 40 tahun. Pak, udah sampai 40 tahun, Pak. Sampai Masya Allah, apa kata para tabi'in? Kana ahlul Madinah, para sahabat yang di Madinah, kanu idza balagha aduhum arba'ina sanah, mereka kalau udah 40 tahun umurnya, sampai 40 tahun, tafarraga lil ibadah, mereka akan sudah fokus untuk apa? Ibadah. Enggak lagi nyari dunia, Pak. Fokus untuk apa? Ibadah. Umur berapa tahun? 40 tahun. Maksudnya Pak, porsinya lebih banyak untuk ibadah dibandingkan nyari dunia. Umur berapa tahun? 40 tahun.
Taib, kita kerja 8 jam berarti harus memperbanyak fokus untuk apa? Nyari akhirat. Berarti 9 jam lebih. Harus seperti itu. Mereka udah fokus 40 tahun, Pak. Sampai apa kata Allah? Waja'akumun nadhir. Udah datang peringatan untuk kalian. Antum buka tafsir para ulama. Peringatan di sini apa kata para ulama? Asyaib. Udah datang uban. Pak, uban nih peringatan nyata dari Allah bahwa umur kita udah akan habis. Mulai apa? Beruban. Udah datang peringatan sama Allah. Udah tua kita ini. Makanya sekali-kali cek, Dek, berapa uban adik, uban abang nih? Nak, coba hitung sini, nak. Berapa uban? Biar kita sadar, Bi, Masya Allah, Bi, udah gak kehitung lagi. Ulah tua nian itu. Kalau udah gak kehitung lagi berarti udah apa? Tua, Pak. Fokus ibadah. Wallah. Fokus ibadah, Pak. Ana tuh yang ana takut, Pak. Yang kita takutkan, Pak, ya. Enggak siap kita jumpa sama Allah. Antum tahu, hadis Nabi jelas, Pak, umur 60 tahun. Tadi 40 tahun. Ini hadis Nabi umur berapa tahun? 60 tahun. Orang 60 tahun, kapan dia lalai, Allah enggak kasih udzur. Allah enggak mau kasih udzur. Allah enggak kasih maaf lagi, Pak. Umur berapa? 60 tahun. Hadis-hadis yang sahih. A'dzarallahu ila mri'in balagha sittina sana. Allah akan terus kasih udzur selama dia sampai 60 tahun. Tapi kalau udah sampai 60 tahun, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allah nggak akan kasih udzur lagi. Ketika berapa tahun? 60 tahun. Allah nggak kasih udzur lagi sama sekali, Pak. Dan orang kalau udah nggak dirubah dari sejak sekarang, tengoklah Pak, tuanya dia akan terus lalai. Ana sering jumpai Pak, orang tua masih main judi malam-malam. Jam 11 Pak masih main kartu. Wallah Pak, ini uban sama dia, nggak ada peringatan bagi dia. Ana lihat Pak, wallahi dengan mata kepala sendiri, udah tua bangka, udah keriput-keriput nih Pak. Anak-anak juga sering lihat. Kami kalau kajian itu Pak, nampak lah. Main apa? Main kartu Pak, nggak pernah selesai. Kalau kita dibilang, Pak udah tua loh, orang tua itu akan ngomong, enggak kok anak belum tua. Anak kalau ngomong sama antum, Pak antum udah tua atau masih muda? Apa jawab antum? Masih muda anak. Enggak sadar udah apa? Udah tua. Padahal udah banyak apa? Ubannya. Biar enggak nampak tua, catlah rambutnya. Untuk menghilangnya apa? Menolak tua katanya. Tetap tua enggak bisa ditolak. Habbatus sauda, obat dari segala penyakit. Penyakit tua bisa nggak ditolak sama soda? Nggak bisa. Tua ya tetap tua lah. Nggak bisa ditolak. Umur nggak bisa ditolak sama habbatus soda. Kalau obat yang paling ampuh itu habbatus soda. Tapi kita nggak bisa nolak tua, Pak. Ini kenapa? Pentingnya bahwasanya umur kita tuh sebentar lagi udah. Kalau udah sampai 60, coba 60 kasihlah bisnis kita ke anak kita, nak kamu urus. Bapak tinggal apa? Hidup dari harta tadi, modal tadi. Kamu yang ngurus, bapak sibuk ibadah. Estafet namanya. Begitulah para ulama zaman dulu. Siapkan anak itu sebagai modal. Makanya punya anak nih Pak, jangan cuma satu. Anak cuma satu, merantau pula. Akhirnya nggak ada yang ngurus apa? Bisnis. Coba banyak anaknya Pak, insya Allah banyak yang nerusin. Kita fokus ibadah, udah selesai. Anak kita yang apa? Neruskan. Kita tinggal ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Nggak lagi sibuk di tempat kerjaan, di kasirnya, di mana? Lah, sibuk di masjid, sibuk di maktabah, sibuk baca Pak, sibuk di rumah Pak, sibuk apa? Ngaji. Bukan lagi sibuk nyari fulus. Kasih anak yang masih muda. Umur mereka itu Pak, itu kondisi ahlul Madinah. Penduduk Madinah ketika umur berapa tahun? 40 tahun. Cuman kondisinya memang sekarang nih anak muda itulah sulitnya. Nggak bisa dikasih amanah untuk apa? Lanjutkan bisnis. Kebanyakan main game iya, kebanyakan senda guraunya iya, kebanyakan nongkrongnya iya. Akhirnya kondisi kaum muslimin saat ini, orang-orang yang kayanya sulit untuk mengasih amanah untuk anak-anaknya. Banyak kondisi kayak gitu. Pak, makanya masukkan anak ke dalam pondok pesantren. Memang kita ini dituntut Pak, anak-anak kita faham agama, tapi faham jualan juga. Antum kasihlah modal untuk mereka ini bisa nyari fulus. Mereka ahli ilmu, tapi kasih mereka ini untuk apa? Bisa nyari modal gitu loh. Mereka bisa ngasilkan dari modal yang mereka miliki. Terus seperti itu. Fungsinya kenapa Pak? Apa yang dihasilkan sama anak kita, kita akan ambil ketika di akhirat nanti.
Karena kita udah fokus dengan apa? Ibadah. Jadi Pak, jangan lagi sia-siakan umur ini. Ingat, umur berapa kita harus berpikir renung, Pak? Umur berapa? 40 tahun. Umur berapa kita harus fokus ibadah? Berapa tahun? 40 tahun. Fokus ibadah itu Pak artinya nggak lagi mikirkan dunia. Untuk dunia itu nggak lagi pikirkan. Umur berapa? 40 tahun. Makanya kalau kita punya orang tua, kapan udah sampai masa pensiun dah, Abi udah pensiun, semua hal dalam urusan maisha anak-anak semua. Bapak fokuslah untuk apa? Untuk belajar. Bapak fokus gantian. Kenapa? Karena dulu orang tua ini sibuk nafkahin kita untuk kita belajar agama. Sekarang gantian. Sekarang gantian kita. Bapak ini sekarang fokus untuk apa? Untuk belajar, untuk mengaji. Sekarang saya yang hidupkan apa? Maisha. Yang nyari maisha kehidupan dunia. Itu harus seperti itu Pak, kehidupan orang muslim. Kenapa? Kalau kita masih seperti ini terus kehidupan kita Pak, nggak siap kita jumpa sama Allah. Sampai disebutkan oleh para ulama yang namanya kehidupan akhir tuh masirun tawil. Masirnya apa? Perjalanan yang panjang. Wazaduna qalil. Sedangkan perbekalan kita apa? Sedikit. Pak, hari kiamat tuh berapa tahun? 60 tahun. Wallah enggak apa. Wallahi enggak 60 tahun hari kiamat tuh panjangnya, Masya Allah. Hisab, semua orang dihisab dari Adam sampai apa orang paling akhir. Itu panjang sekali Pak. Ada mizan, ada hisab, ada masyarnya. Panjang itu Pak. Satu hari berapa tahun? 1000 tahun di hari kiamat Pak. Panjang. Kita dikasih umur 60 tahun. Banyak maksiat. Wallah zaduna qalil. Perbekalan kita apa? Sedikit. Oke, kita harus berpikir gimana kondisi kita ini bisa jumpa dengan Allah dalam kondisi selamat dan aman. Banyak ibadah, banyak amal yang nolong kita, yang bantu kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu alam bissawab. Jadi Pak, itu kondisi orang mukmin meninggal setelah beramal soleh dan menunggu amal soleh. Maksudnya amal soleh yang berikutnya apa? Solatnya, zakatnya. Dia udah bersedekah, nunggu zakat. Kapan zakat? Ketika sudah sampai apa? Nisab harta. Sudah sampai nisab zakat dia, ini harta dia, baru dia bayar zakat. Terus seperti itu. Ini kondisi seorang muslim. Tapi Masya Allah, kalau seandainya kita malah kondisi di hari kiamat kena azab, jangan salahkan Allah. Karena Allah udah banyak ngasih peringatan. Salahkan siapa? Diri masing-masing. Apa kata Allah? Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Mereka kena azab sebabnya apa? Maka sabu, apa yang mereka kerjakan. Udah dikasih nasihat enggak mau. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Dan mereka ini akan mendapatkan azab murni dari perbuatan mereka. Seakan-akan Pak, kita ini enggak dengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat aja. Apalagi anak mudanya. Kok orang tua nih Pak biasanya makin ingat apa? Umur. Yang sulit anak mudanya. Dinasihatin, sholat, belajar, tapi masih enggan. Umur masih panjang. Nggak apa-apa lah, masih umur masih apa? Panjang. Terus seperti itu. Sampai kapan Pak? Tiba-tiba mati meninggal. Diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulan ibn fulan. Syufa kita, ya Allah udah meninggal. Banyak loh Pak, antum keluar. Anak punya sahib dari Imam Bukhari, dari SCDI. Udah banyak yang meninggal Pak. Kalau hitungan tangan ya, itu udah dapat. Dari Bukhari aja udah beberapa yang udah meninggal. Kawan pondok loh ya, pondok pesantren. Kawan SCDI juga sama. Meninggal udah rahimahumullah. Masih muda umurnya Pak, jumpa sama Allah. Alhamdulillah mereka mati meninggal di jalan apa? Ilmu. Kita Pak di jalan nyari dunia meninggal. Wallah. Ana yakin, tanyakan ke mereka yang akan meninggal, sakit mereka ini, mau sakarat. Tapi dalam kondisi belajar. Tanyakan mereka, takut enggak mereka kematian? Takut enggak jumpa sama Allah? Takut Pak. Apalagi kita ini. Belum siap apa-apa. Kita nggak tahu masalah sholat, kita nggak tahu masalah zakat, kita nggak tahu masalah haji, kita nggak tahu masalah muamalah, kita nggak tahu masalah ibadah dan seterusnya. Wallah berat Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan salahkan
Allah, salahkan siapa? Diri kita. Wa ma zalamnahum. Kami enggak pernah zalim sama manusia, kata Allah. Kami enggak pernah zalim sama mereka-mereka, enggak pernah. Walakin zalamu anfusahum. Akan tapi mereka yang zalimi diri mereka sendiri. Kami enggak pernah zalim, Pak. Kita maksiat keinginan kita. Jangan salahkan Allah. Kenapa kita lalai? Ya karena kita, jangan salahkan Allah. Kenapa kita ini tidak beribadah? Jangan salahkan Allah, salahkan kita. Ada orang alasan ketika mencuri nyalahkan siapa? Allah. Apa kata dia? Takdir. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Orang mencuri dipanggil, kenapa kau mencuri? Takdir, kata dia. Nyalahkan siapa? Allah. Umar langsung ngambil pelepah kurma, Pak. Dipukul sama Umar. Wahai Umar, kenapa kau mukul saya? Takdir, kata dia. Apa? Takdir. Syuf, engkau salahkan Allah kan? Takdir. Aku mukul engkau juga gara-gara takdir. Nerima enggak? Enggak nerima. Baru sadar. Kenapa? Karena manusia ada masyiah, ada keinginan. Wa ma tasyaun, kata Allah. Kalian ini memiliki masyiah. Memiliki apa? Kehendak. Pak, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada gorengan. Antum milih apa? Mie ayam. Kenapa antum milih mie ayam? Apakah antum bilang takdir? Atau antum bilang, ya anak pengennya mie ayam? Nggak ada orang ngomong takdir, Pak. Pasti, ya anak pengennya mie ayam. Nah, sekarang kenapa dalam urusan ibadah, urusan agama, antum bilang takdir, tapi antum nggak mau salahkan diri antum? Itu banyak, Pak. Ya jangan salahkan anak hidup di lingkungan yang salah. Loh, kenapa nggak pergi? Anak ini rusak sama lingkungan. Iya betul, tapi kenapa kita nggak lari dari apa? Lingkungan tadi. Loh, orang bunuh 100 nyawa. Perintahnya apa? Hijrah, pergi, meninggalkan tempat asal, kan gitu. Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasun ya'budunallah. Pergi engkau, tinggalkan jauh-jauh kampung engkau. Kenapa? Karena kampung yang akan engkau singgahi, mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cari lingkungan yang bagus, jangan salahkan lingkungan. Anak ini rusak sama kawan-kawan. Betul sebabnya kawan-kawan, tapi kenapa kita masih betah sama kawan-kawan? Kita nggak mau pergi dari kondisi seperti itu. Kenapa? Tanyakan kenapa? Ada yang salah? Coba apa yang kita cari dari lingkungan tadi? Apa yang kita cari? Allah. Pak, antum hidup di lingkungan yang antum malas ibadah, gelisah antum, Pak. Abadal abad, selama-lamanya. Kita hidup di lingkungan kerja yang banyak maksiat, sholat susah, ibadah susah, wallahi gelisah, Pak. Ada masanya kapan antum datang ke masjid lagi, beribadah kepada Allah SWT, antum nangis. Bersyukur dapat hidayah dari siapa? Allah SWT. Harus, Pak, tanamkan jiwa kita. Dan memang ibadah ini memang harus dipaksa. Gak bisa gak dipaksa. Apalagi udah umur terus seperti ini. Amal. Taib. Ada sebagian ulama mengatakan, Pak, kalau antum suka dengar musik, apa kata mereka? Kalau kita suka dengar musik, paksakan dengar Quran. Kalau antum suka harta, paksakan sedekah, keluarkan. Kita ini suka harta nih, paksakan sedekahkan. Kita suka musik, paksakan Al-Quran Al-Karim. Kita suka apa lagi? Suka lalai, suka ngobrol, paksakan datang ke masjid. Kajian ilmu, paksakan. Ngantuk lah nggak apa-apa. Pak, wallahi lebih baik kita ngantuk di majelis dibandingkan kita itu seger di tongkrongan. Tapi jangan pula ngantuk antum habis ini. Habisnya apa? Tidur. Jangan. Tapi wallahi, Pak, kata Nabi kita sallam, haula'i la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk di majelis, yang satunya main-main, ngantuk gitu ya, kurang serius. Yang satunya serius, Pak. Apa kata Nabi? La yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk sama mereka yang serius nggak bakal sengsara mereka. Yang ngantuk nih, Pak, nggak bakal sengsara. Allah nggak akan azab dia. Justru Allah kasih apa? Pahala. Nggak apa-apa, Pak, kita datang ke masjid nyari sandaran. Uish, ini nih. Habis sandaran, pas nyimak ketiduran. Masih mending, Pak. Pahala. Wallahi pahala. Nggak dihitung dosa.
Kata Nabi, la yashqa bihim jalisum. Orang yang duduk di majelis gak bakal sengsara gara-gara kawannya, gak bakal. Allah senang, Pak. Malaikat senang. Cuman kalau bisa janganlah yang kayak gitu. Ditingkatkan lagi. Cuman tuh awal-awal gak apa-apa. Nanti, tapi bukan untuk orang yang udah tua ya. Kalau udah orang udah tua gak apa-apa sandaran. Yang masih muda maksud Anda. Kalau masih muda gak ada uzur, la uzur lahum, gak ada uzur untuk mereka. Tapi kalau udah tua wajar. Kenapa? Karena kita pun kadang-kadang ustadz itu nggak bisa lagi kalau nggak sandaran. Tulang ini apa? Tulang punggungnya itu macam kayak apa? Encok ya. Tiap hari pakai koyuk. Nah, anak pernah safar, masuk angin. Apa kata sahib anak? Ustaz, antum pakai fresh care ya? Iya akhi, lah tua anak nih. Jadi kalau Anda masuk angin, Anda udah pakai fresh care aja Pak di leher ini. Kenapa? Bawaannya sendawa aja. Udah capek itu tandanya. Waktu itu Anda berangkat ke Palembang, Ustaz, antum pakai fresh care ya? Iya katanya. Ya penyakit orang inilah, orang masuk angin. Nah orang tua tuh seringnya apa? Masuk angin. Capek nggak capek masuk angin. Maklumi. Makanya kalau bersandar orang tua, anak wajar lah, nggak ada masalah sama sekali. Itu kondisi kita semangat Pak. Fungsinya agar dicatat oleh para malaikat. Hasanat ba'da hasanat. Kita kerjakan kebaikan setelah kebaikan sebelumnya. Dan itu kondisi seorang muslim. Tapi kalau enggak Pak, itu akan sulit bagi kita. Na'amullah alam bisawab. Baik, terakhir nih Pak ya. Dan ini wallahi penting sekali. Hadis tentang masalah ngobrol di tongkrongan. Bukan hadis, ucapan Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Nasihat Mu'adz, innaka tujalisu qauman la mahala. Engkau suatu saat akan duduk bersama kaum, nongkrong bersama banyak kaum. La mahala, enggak mungkin enggak, pasti iya ada masanya itu. Yahuduna fil hadis. Tapi nanti mereka masuk mendalam untuk apa? Untuk ngobrol dalam suatu hal yang enggak bermanfaat. Maka apa? Fa idza ra'aitahum ghafalu, kalau engkau lihat mereka ini sudah mulai lalai, farghab ila rabbika inda dzalika raghabat, maka ingatkan mereka kepada Allah. Kapan mereka ini udah ngelantur ngomongnya, Pak? Antum diundang, akhi datangnya ke sini, ngapain? Ya urusan bisnis. Datang urusan bisnis. Pas urusan bisnis, ngobrolin bola. Ngobrolin kehidupan luar. Awalnya bisnis, udah mulai rancu nih. Udah mulai lalai nih. Ngobrolin idola kafir. Fulannya, alannya. Orang-orang kafir diobrolkan. Nabi enggak diobrolkan, sahabat enggak disampaikan. Tapi kalau tentang fulan, alan dari orang-orang kafir tahu semuanya. Paling tahu, jadi jubirnya pun. Jadi apa? Jubir. Syuf, ana sampai ada ana jumpain talabatul ilm, penuntut ilmu nih Pak. Jadi ada klub bola, misal kalau bola A sama B mau tanding malamnya, sorenya yang ngefans sama A sama B tanding dulu sorenya, futsalan. Wallah, talabatul ilm ini Pak, penuntut ilmu. Ini kan terjadi nih Pak, maksudnya loh kita hidup untuk itu. Boleh olahraga, kenapa tapi kita sampai ngidolakan mereka? Kan gitu masalahnya. Wallahi Pak, antum main futsal, atau main bola. Tapi kenapa kita obrolan kita sampai ke orang-orang kafir? Apa? Sampai anak kaget nih Pak, berita baru negara kafir pemain bolanya mau datang ke Indonesia. Tiba-tiba ada idola mereka, nggak jadi apa? Datang. Anda lihat nih, lewat. Apa yang terjadi Pak? Mereka jual lagi tiketnya. Syuf, cuman mau jumpa sama idola orang apa? Orang kafir atau muslim? Kafir. Dan kalau muslim Pak, bukan muslim taat, ana yakin. Ada pemain bola muslim, tapi bukan muslim taat. Muslim apa fajir. Syuf, gitu yang kita mau idolakan Pak. Sedangkan Nabi kita SAW mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang dibangkitkan ini bersama orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Siapa figurnya?
Kalau tanya siapa fulan pemain bola, tahu dia. Tanya siapa Abu Bakrah? Abu Bakrah? Allahu a'lam. Siapa Abu Bakar? Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Cuk, jangan kasih tahu Pak, yang tahu angkat tangan. Jangan sampaikan yang tahu angkat tangan. Namanya Abu Bakar. Fadhal. Wallah. Taib. Siapa Cristiano Ronaldo? Dari mana dia? Orang mana? Jujur, Anda juga tahu Pak, kalau Cristiano Ronaldo Anda juga tahu karena di mana-mana lewat. Dari mana? Enggak tahu antum? Pak. Yakin enggak tahu kita ini? Dari mana? Tahu Portugal semuanya. Umurnya berapa? Klub dia sekarang apa? Tahu semua, Mak. Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Sahabat yang paling mulia siapa? Siapa namanya? Siapa anak-anaknya? Siapa istrinya? Kapan meninggalnya? Apa jasanya untuk Islam? Bisa antum jabarkan dalam satu halaman? Anda kasih fulus. Yang bisa jabarkan siapa Abu Bakar dari awal sampai akhir dalam ingatan dia, Pak. Wallahi orang awam zaman kita sekarang itu agung gitu, Pak. Berharga ini orang awam loh ya. Bisa jabarkan siapa Abu Bakar dalam satu halaman. Kalau ulama Pak berhalaman-halaman ini. Tapi orang awam ya satu halaman aja Pak, besar. Karena mereka itu nggak lagi ingat dengan siapa? Dengan idola muslimnya. Sahabatnya mereka nggak tahu lagi. Itu pemain bola, belum lagi artisnya, pemeran seninya, produsernya, siapanya, semua mereka wallahi tahu semua, Mak. Tapi kalau muslim, kondisi sahabat nggak tahu salafnya siapa, tabi'innya siapa, tabi'ut tabi'innya siapa. Apalagi yang selah-selahnya. Abu Hanifah, siapa nama asli Abu Hanifah? Allahu a'lam bissawab. Nam sahih. Allahu a'lam. Kondisi kita, Pak. Kenapa? Sekarang anak mau nanya, ada nggak di tongkrongan dibahas Abu Hanifah? Antum ngopi dibahas Abu Hanifah ada? Mustahil. Antum di tongkrongan dibahas Abu Bakar? Masya Allah, Abu Bakar ini jasanya memerangi orang-orang murtadin, mani'uz zakah, diperangi sama beliau. Kapan itu? Dalam peperangan Inden itu, tahunnya sekian-sekian. Disebutkan sama dia. Ada orang kayak gitu? Di ini Pak, tongkrongan jahi-jahi inilah, angkringan. Haji Pak orang kayak gitu. Ya akhi, najlis sini kita duduk dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kita bahas sekarang. Pak jarang. Kenapa kondisi? Jangan kan mau di depan rumah, mau di pagi hari di mana? Karena memang kapan kita nongkrong, seringnya sebagaimana kata siapa? Kata Mu'adz bin Jabal, fa idza ra'aitahum ghafilu. Kalau engkau udah melihat mereka ini udah lalai, udah ngobrolnya ngelantur. Nah, ini kebiasaan kaum muslimin, ngomongnya ngelantur. Maka apa? Ingatkan mereka, farghab ila rabbika raghabat. Maka ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih mereka harapan kepada Allah. Ingatkan tentang rahmat Allah, tentang hadis-hadis Nabi kita SAW tentang Allah. Ingatkan mereka luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah. Ingatkan mereka, Pak. Kapan udah mulai apa? Lalai. Dan Masya Allah tabaraka rahman. Dan antum tahu Masya Allah, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Ma aktsara majalisil ghaflah allati yubtala bihal insan. Kebanyakan musibah yang ditimpakan untuk manusia, masalah apa? Majlisul ghaflah. Majlis penuh kelalaian. Enggak tahu apa yang dibahas. Ngalur ngidul. Enggak ngerti. Ya akhi, sebentar, kita bahas apa ini? Enggak tahu. Ya udahlah, yang penting ngopi lah. Apa yang kita bahas? Allah alam bisawab. Syuf, kalau udah seperti itu, Pak, kalau mereka nggak rubah pembahasan topiknya, kalau hal yang masih maksiat, hal yang sia-sia minimal, apa kata Allah? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau engkau melihat orang-orang ngobrol dan mereka membahas tentang ayat-ayat kami, ayat-ayatnya diselewengkan, ya majelis maksiat lah. Fa'arid anhum.
jangan engkau duduk sama mereka. Majlis lalai ini kata Allah, fa'arid anhum, jangan duduk sama mereka, berpaling dari mereka. Sampai kapan ya Allah? Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas topik yang lain, topik yang bermanfaat. Ya akhi, ana pulang dulu, kalau antum udah bahas Abu Bakar teleponan lagi. Wallahi. Kalau antum udah bahas sahabat, ana balik lagi sekarang. Atau antum bahas kita ini tentang akhirat, ana balik lagi, telepon ana. Kenapa, Pak? Karena kalau sesekali nggak apa-apa sih, sesekali. Ini seringnya tiap hari. Lagi kerja pun ngobrol. Jam kerja lo ya, digunakan untuk apa? Ngobrol. Dia kerja ngapain? Di pabrik kah, dia di perusahaan apakah yang harusnya fokus? Malah dipakai untuk apa? Ngobrol. Banyak loh Pak orang yang nggak amanah di sini. Bukan untuk belajar. Antum kerja di perusahaan. Antum gunakan waktu perusahaan tadi untuk belajar agama. Haram atau wajib? Belajar apa hukumnya? Wajib. Tapi antum ambil waktu perusahaan, apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Haram. Ini digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Fa'arid anhum, kata Allah. Tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Sampai kapan ya Allah? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka bahas topik yang lain. Syuf, kadang-kadang kita ini lupa. Kita duduk di majelis ghaflah, majelis lalai, kita lupa berpaling dari mereka. Kita lupa tegak. Terus asik ini. Apa kata Allah? Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kalau engkau dibuat lupa sama syaitan, tiba-tiba ingat, ya Allah, ini majelis lalai ini. Maka apa kata Allah? Fala taq'ud ba'da dzikra. Jangan duduk setelah engkau ingat. Berarti harus apa? Bangkit. Jangan duduk ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang zalim. Karena mereka yang melalaikan waktu mereka, apa hukumnya? Zalim bukan? Zalim. Karena enggak bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Dan Masya Allah tabaraka rahman, orang maksiat di sebuah majelis ngomongin hal yang sia-sia, ngomongin ghibah, bahas privasi orang dan seterusnya di majelis. Tapi kita cuman pendengar aja, pendengar sia. Kita nggak ngasih apa, nggak ngomong, nggak apa, cuman dengar, duduk tapi nggak bangkit. Apa kata Allah? Kalau kau nggak bangkit, innakum idzam mithluhum. Dosa kalian sama dengan dosa mereka, nggak ada bedanya. Mereka yang berbicara, antum yang dengar. Dosa antum yang dengar sama dengan yang bicara. Coba. Makanya antum nggak akan, kita semua nggak akan nerima Pak pada hari kiamat. Kita semua akan mengatakan, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka yang buat kami lalai. Bukan kami yang salah, mereka yang ngajak kami untuk lalai. Kita cuma dengar nih Pak, mereka yang buat kita terbuai. Apa kata mereka nih Pak, orang-orang yang ikut majelis seperti ini? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Ya Allah, kasih mereka ini yang berbicara azab yang double. Jangan cuman kami yang kena azab. Kami cuman jangan rata dosanya. Jangan apa? Rata dosanya. Harus mereka yang double. Apa kata Allah? Likullin di'fun. Mereka yang berbicara dan engkau yang mendengar, dua-duanya mendapatkan dosa yang digandakan. Tambah digandakan, Mbak. Kita mau nyalahkan orang berbicara, tapi kita malah ikut mendengar. Maka solusinya cuma satu, Pak. Kapan di majelis kayak gitu? Antum mau nggak mau satu-satunya menyampaikan ke mereka apa? Jangan lalai, kita ganti topik pembahasan. Bisnis boleh Pak, nggak ada masalah bisnis. Antum tuh nyari maisha boleh. Antum bicara dunia ini boleh. Kalau bermanfaat untuk akhirat, bermanfaat untuk ngasih nafkah, manfaat untuk nyari maisha. Ya akhi, ana nih mau jualan di pasar, jualan apa yang bagus ya? Oh gini. Jamnya sekian. Oh ada ruku yang bagus di sana. Boleh? Wallahi boleh. Tapi kalau udah yang lain yang nggak ada faedahnya, fa'arid anhum. Jangan duduk bersama mereka. Makanya Masya Allah, ada salah seorang ulama
Ibn Ayyash kalau nggak salah anak. Beliau diajak ngobrol sama kawannya. Apa nih kata ulama? Amsikis syams. Kalau engkau mau ngobrol, tahan dulu matahari. Kalau bisa tertahan, ayolah kita apa? Ngobrol. Kenapa? Karena dengan berlalunya matahari, amal itu terus dicatat. Nggak ada yang di pause, Pak. Nggak ada yang dijeda, itu nggak ada jeda. Terus berjalan nih catatan para malaikat. Kita nggak akan bisa kabur dari catatan mereka. Wallahu alam bissawab. Jadi Pak, usahakan ngobrol boleh, tapi tolonglah ngobrol jangan. Ana sering ingatkan Pak, pembahasan tuh jangan lagi pembahasan hal-hal yang sia-sia, apalagi sampai idola. Ana paling nggak suka itu Pak, ngidolakan fulan wala allan. Jadi kita tuh harus ada kebencian sama mereka itu Pak. Maksudnya masa iya Pak, kita ini tahu dengan musisi-musisi, oh hafal semuanya Pak, dari A sampai Z itu tahu. Lirik lagu Pak hafal, yang paling ajib Pak, anak susah saat ngafal Quran. Kenapa? Otak anak lemah. Tapi lirik lagu Pak, hafal semua. Lirik lagu yang jadul ataupun yang akan datang, hafal sama mereka. Bahkan kapan diputar lagu Pak langsung otomatis nyambung sama lisan dia. Katanya hafalannya lemah. Tapi kapan diputar surat pendek aja, ya akhi lanjutkan. Allah a'lam bishawab. Lanjutannya apa? Allah alam. Alasannya hafalan apa? Lemah. Kenapa musik hafal? Pak, oleh kenapa musik hafal? Sedangkan Al-Quran Al-Karim lebih mudah untuk dihafal. Pak, wallahi antum kasih buku novel, buku cerpen aja, cerpen, cerita pendek aja, kasih ke orang, hafalkan itu. Sulit untuk ngafalnya perkata Pak. Apalagi ngafal novel satu buku, gak akan bisa. Lah dulu aja ngafal undang-undang dasar aja kita susahnya Masya Allah. Iya kan? Pendek ini Pak. Untuk menghafal ucapan manusia itu susah. Tapi ngafalkan Al-Quran, Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Ada nggak yang berpikir di situ? Pak, ucapan Allah Pak, satu kitab banyak orang yang hafal, jutaan manusia yang hafal. Kok bisa? Bisa. Karena memang Allah udah kasih mukjizat. Jadi nggak ada alasan nggak hafal Quran gara-gara apa? Lemah hafalan. Padahal lirik lagu apa? Hafal. Apa nggak mungkin lah. Alasan aja, wallahi alasan. Sekarang anak-anak pernah kasih contoh Pak, gini. Bukti memang kita betul-betul lalai dari Allah. Ini nyata bukti Pak. Taib. Anggaplah umur kita 60 tahun. Udah hafal juz amma belum kita? Anak mana Pak? Udah hafal juz amma belum? Kebanyakan kita? Belum kan? Taib. Pak, padahal satu juz amma saja Pak. Kalau mau dihafal, syuf, anggaplah 60 tahun. 60 tahun targetnya selesai hafalan juz amma. Dalam satu juz berapa lembar? 10 lembar. Berarti berapa halaman? 20 halaman. Taib. Satu halaman berapa baris? 15 baris. 20 kali 15 berapa? 20 kali 15 berapa? Afwan, bentar ya, kita pakai kalkulator. Ada nggak bisa matematika soalnya? Berapa? 300, taib, 300. 60 tahun. Satu tahun 360 hari. 360 kali 60. 60 kali 360 berapa dapatnya? 21.600 hari. Taib. Untuk menyelesaikan 300 baris, per baris berapa hari antum selesaikan? 21.600 hari dibagi 300 baris. Pak, satu baris selesai 72 hari. Kalau antum serius sama Allah, antum dikasih target, engkau hafalkan satu baris dalam tempo 72 hari. Pak, ya Allah, sampai sekarang gak hafal-hafal. 72 hari itu berapa bulan Pak? Berapa bulan?
2 bulan lebih loh, 2 bulan lebih, satu apa? 2 bulan lebih, satu apa? Jumpa sama Allah pakai apa gitu? 2 bulan, 1 baris gak bisa juga. Ayo wallah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kasih otak kita nih Pak sempurna, ahsani taqwim. Allah nggak mungkin ciptakan kita Pak dalam kondisi bodoh sebodoh-bodoh, nggak mungkin. Orang ateis Pak banyak hafal Quran. Kita ini sempurna, otak kita sempurna, hafal kita kuat. 72 hari 1 baris, nggak selesai. 2 bulan Pak 1 baris, targetkan sekarang. Tapi ya Allah 2 bulan ini 1 baris ya Allah. Mulai sekarang. Kapan lagi Pak mulai? Mulai kapan lagi kita mulai? Itulah yang Anda bilang, bukan kita ini lemah hafalannya, bukan. Tapi memang dasarnya manusia ini diciptakan lalai sama Allah. Sifat kita ini banyak lalainya Pak. Kita salahkan Allah, padahal kita yang lalai. 2 bulan 1 baris lu nggak selesai ya Allah. Salah satu pertanyaan alam barzakh, antum tahu selain marabbuk wa madinuk, terus apa? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Salah satunya Pak, wa ma ilmuka bihi. Gimana ilmu engkau dengan Al-Qur'an? Cuk, antum kalau ditanya sama Allah, sama malaikat, gimana ilmu engkau dengan Al-Qur'an? Berapa juz engkau hafal? Kenapa kau nggak hafal? Syufa, kalau ada pertanyaan, kenapa kau nggak hafal Al-Quran Karim? Apa jawaban kita? Apa jawaban yang mau kita kasih sama Allah? Wallahi Pak berat. Apa jawaban kita? Allah siapkan. Ya Allah, apa yang kira-kira Anda bakal jawab untuk Allah? Apa ya Allah, Anda bakal jawab untuk Engkau? Siapkan sekarang. Makanya Pak jangan lalai. Masa ya 72 hari loh, 72 hari. Menyelesaikan satu baris. Allah kasih akal, Allah kasih hati. Mungkin hati kita yang udah ditutup sama siapa? Allah. Bal taba'allahu ala qulubihim. Allah tutup apa? Hati mereka. Fahum la ya'qilun. Mereka enggak lagi bisa berakal. Akhirnya alasannya lemah. Padahal hatinya udah Allah tutup. Maka ya Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, janganlah lalai terus. Jangan Pak. Antum siapkan sekarang. Anak ngasih contoh nyata aja. Dari contoh nyata 72 hari antum selesaikan 1 baris Al-Quran. Enggak bisa. Berarti memang kita ini lalai. Dasarnya apa lah? Lalai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namullah alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.